Oke, langsung aja kita ke materinya. Jadi masih banyak yang bingung ya, adik-adik sekalian, bahwa antara possessive adjective dengan possessive pronoun. Nah, jadi kita sudah sama-sama tahu, semua mungkin sudah pernah belajar tentang subjective pronoun. Ya, kata ganti. I, you, we, they, he, she, it. Ya, ini sudah umum ya. Saya, kamu, kita atau kami, mereka, ya, dia laki-laki, lalu ada dia perempuan, lalu ada dia untuk pengganti kata benda, hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Oke, sekarang masih ada yang bingung ya. Ini sama-sama kepemilikan, Pak. Yang ini kepemilikan, yang ini kepemilikan juga. Kapan kita menggunakan possessive adjective, kapan kita menggunakan possessive pronoun. Oke, sebenarnya gampang ya. Kalau sudah kita masuk ke contohnya, kalian akan tahu kapan kita menggunakan my misalnya, lalu kapan nanti kita akan menggunakan mine. Oke. Contoh, kita di sini buat contoh untuk yang possessive adjective dulu ya. Oke. Kita buat yang di sini contoh untuk possessive adjective. Gimana kira-kira kalimatnya? Yang kalimat paling gampang aja. This is my book. Nah, lihat. Di sini my, kita garis bawah ya biar jelas. My berada di sebelah book, yang mana book itu adalah noun. Tahu kata benda. Jadi caranya itu gampang sekali. Kalau dia possessive adjective, dia akan terletak sebelum kata bendanya. This is my book. My itu ngartikannya gimana sih? Ngartikan gampangnya itu pakai ku aja. Udah, nggak usah pakai kepemilikanku, punyaku, milikku gitu, ribet ya. Artikan aja pakai ku. Jadi cara mengartikannya, ini bukuku, ini bukuku. Gampang kan? Oke, coba kita ubah kalimat ini. Bagaimana my ini bisa kita rubah menjadi possessive pronouns. Oke, kita buat di sini possessive pronoun. Kalimatnya berubah jadi bagaimana? Kita buat aja. Kalau tadi possessive adjective terletak sebelum kata bendanya, maka di sini harus terletak setelah kata bendanya. Contoh, this book is mine. Yuk, kita lihat, sudah terlihat ya bedanya ya. Lihat, mine ada di belakang, my ada di depan. Ini kata bendanya. Ini kata bendanya. Jadi patokan kita ke kata bendanya saja biar lebih gampang. Ya, jadi jangan bingung lagi kapan menggunakan my. Oke, kalau kita menggunakan my itu harus di depan kata bendanya. Jadi nggak bisa di sini menjadi book my. Salah. Ya. This book is my gitu, salah. Dia harus kalau dia di belakang, this book is mine. Lihat, dia terletak setelah kata bendanya. Gampang sekali bukan? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau mine ini diletakkan di sini juga tidak bisa. This is mine book, nggak boleh. Ya, mine di sini mengartikannya bagaimana? Punyaku atau milikku. Nah,
Di sini kita harus menggunakan kata milik dan kata punya. Oke, kita ulang lagi dari sini. This is my book. Ini bukuku. Kalau yang ini, buku ini, kita lihat cara mengartikannya. This book, buku ini milikku. Buku ini milikku. Gampang sekali bukan? Oke. Oke, yang kedua, bagaimana kalau ada pertanyaan? Ya, diawali dengan pertanyaan. Misalnya, whose? Oke. Jika diawali dengan pertanyaan whose, ya, milik siapa? Whose is this book? Misalkan, whose ada di sini ya. Atau ada pertanyaan seperti ini. Is that book yours? Nah, ada dua tipe pertanyaan misalnya seperti ini. Jadi kalau ditanya seperti ini bagaimana? Whose is this book? Milik siapa buku ini? Oke, jawabnya seperti ini. This book is mine misalnya. Milikku misalnya. Atau yours. Milikmu misalnya, atau dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan possessive pronoun jika dia letaknya di belakang seperti ini ya. Ini bisa atau ini juga bisa. Oke. Kalau pertanyaan seperti ini. Is that book yours? Apakah buku itu punyamu? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Biasanya yes atau no ya. Kalau yes, maka sebenarnya bisa aja sih bilang yes, selesai gitu. No, selesai. Akan lebih baik kita akan menjawabnya dengan kalimat yang baru dilontarkan si penanya. Misalnya yes, that book is mine. Karena yang ditanya kamu, mine. Karena yang ditanya kamu, apakah buku itu milikmu? Jawabannya ya, buku itu milikku. Nah, seperti itu. Gampang ya? Oke, sekarang untuk contoh yang ketiga. Ini dia yang ketiga. Misalkan ada pertanyaan, is this our house? Misal, ya. Apakah ini rumah kita? Pertanyaannya lagi-lagi menggunakan jawaban yes atau no. Ya. Bisa saja seperti tadi yang Bapak bilang, menjawab hanya dengan yes atau no saja sudah bisa sebenarnya ya, kalau dalam praktek kesehari-hari gitu. Is this our house? Yes, selesai. Atau is this our house? No, selesai gitu. Tapi akan lebih baik kita lanjutkan karena ini untuk pembelajaran ya. Oke. Yes. Misalkan yes, kita pakai yes, lalu setelahnya iya, benar. Langsung saja dibalik pertanyaannya. This-nya jadi di depan, lalu dilanjutkan dengan to be-nya. Yes, this is our house. Gampang ya? Oke, kalau no bagaimana, Pak? Kalau no, oke, kalau no, no, misalkan this is not our house.
to be-nya ditambah dengan not. Atau bisa saja langsung no, misalkan. This is, kita ganti ya, kita ganti possessive adjective-nya dengan yang berlainan. Misalkan kita pakai their house. Jadi menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah ini rumah kita? Jawabannya tidak, bukan misalnya. Ini rumah mereka. Nah, apakah ini rumah kita? Oh, bukan. Ini rumah mereka. Bisa saja langsung seperti itu. Atau seperti ini. Atau kalau iya, maka seperti ini. Oke, jadi seperti itu saja pembahasan kita tentang possessive adjective versus possessive pronouns. Jadi yang perlu adik-adik ingat itu sebenarnya hanya ya, kalau sudah paham dan mengerti posisi masing-masing dari kata yang ada di sini, adik-adik pasti gampang mengerjakan soal-soal yang ada di pelajaran bahasa Inggris. Tinggal adik-adik pahami saja perubahan-perubahan dari setiap katanya. I menjadi my di possessive adjective, lalu menjadi mine. Lalu nanti menggunakannya seperti yang contoh sudah Bapak berikan tadi. Sampai kita di akhir video ya. Jadi untuk melatih kemahiran adik-adik semua, saatnya kita sekarang latihan ya. Kalian bisa mengerjakannya di rumah. Lihat soal yang ada di sini, possessive adjective versus possessive pronoun. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, akan kita aplikasikan untuk mengisi soal-soal yang ada di sini. Soal 1, 2, 3 itu termasuk soal yang mudah. Ya, karena di sini sudah ada Bapak bantu dengan pronounnya. Ya, ada subjektif pronounnya. Kalian tinggal mencari apakah itu possessive adjective-nya atau possessive pronounnya yang pas untuk mengisi titik-titik yang ada di sini. Sama juga seperti ini. Lalu yang ini. Untuk yang nomor 4, 5, 6 dan 7 sudah mulai agak sedikit sulit ya. Di sini kita lihat Bapak menuliskan subjektif pronounnya di sini. Sini sudah ada he misalnya. Kalian tinggal mencari apa sih possessive adjective atau possessive pronoun dari he, yang mana sih yang bisa untuk mengisi titik-titik ini dari kedua ini. Lalu selanjutnya sama nomor 5 masih ya. Seperti nomor 4, lalu nomor 6 ada kalimat tanya. Was ada kata tanya di sini. Nah, kalau sudah kalimat tanya seperti ini, kalian lihat lagi contoh yang udah Bapak kasih tadi. Nah, kalian pasti akan mudah menjawabnya. Kalau kalian ingat contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu, yang nomor 7 juga pertanyaan. Is this our classroom? Nah, di sini Bapak pilih jawaban yang gampang saja. Yes. Lalu, diisi apa ya setelahnya? Oke, mudah kan? Lalu untuk 8, 9, dan 10 ini sudah mulai Bapak tuntut kalian untuk berkreasi sendiri. Jadi kalian akan membuat kalimat kalian sendiri. Ya, make your own sentence with your, theirs, hers. Oke, buatlah kalimat yang penting di dalamnya ada kata ini. Oke. Baik, untuk adik-adik semua, bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar di bawah. Atau mau jawab soal yang ada di sini, kalian juga bisa ketik langsung di kolom komentar. Kalian buat saja nomornya, nomor 1 misalnya, langsung kalian jawab dengan jawaban apa yang ada di titik-titik ini. Dan lebih baik, kalian perhatikan dari awal penjelasan yang sudah Bapak jelaskan. Oke, sampai sini aja dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, jangan belajar hanya karena ujian, tapi belajarlah untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi, kalian akan tetap merasa ingin tahu tentang berbagai hal baru. See you next time and bye.